Terima kasih sudah mengklik video ini. Langsung saja, bagaimana cara menjawab soal UP-PPG ketika bingung tidak tahu jawabannya. Kebetulan saya juga lulusan PPG dalam jabatan. Nah, cara yang pertama adalah satu, perhatikan nomor demi nomor. Maksudnya seperti apa? Jika Bapak Ibu menemukan tipe soal seperti ini, jangan langsung bingung. Ya, perhatikan nomor demi nomor. Kita lihat soalnya. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. 1, 2, 3, 4. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem-based learning, urutan langkah yang tepat adalah, udah jelas Bapak Ibu ya, kita harus tahu dulu konsep problem-based learning. Ini artinya pembelajaran berbasis masalah. Otomatis, kita sebagai guru harus memberi masalah kan di awal. Berarti poin nomor berapa Bapak Ibu? Betul ya, nomor 2. Orientasi siswa pada masalah. Nah, berarti kita lihat A dan C ini langsung 1 dan 3, berarti udah dibuang aja, tinggal B dan D. Setelah orientasi siswa pada masalah, apa langkah selanjutnya? Tinggal kita lihat di sini 3, membimbing. Nah, tidak mungkin langsung kita bimbing, ya. Yang paling tepat adalah 1 ya, mengorganisasi siswa dalam belajar ya. Kita bikin dulu kelompok atau kita bikin peraturan ya, seperti itu. Berarti jawabannya itu adalah D, seperti itu. Waktu kita cepat, pilihan jawaban kita tepat, efisien waktu juga singkat seperti itu. Jadi ini tidak sia-sia seperti itu Bapak Ibu ya. Lanjut yang kedua, jawab semua jawaban, jangan sampai kosong Bapak Ibu ya. Pilih jawaban secara homogen. Maksudnya seperti apa? Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Tampilan soal UP PPG, otomatis kita akan menggunakan komputer, baik itu nanti tes UP-nya itu domisili di rumah saja, atau nanti ke kampus, atau ke LPTK, atau ke tempat di mana Bapak Ibu berada, seperti itu. Pasti hampir 100% menggunakan komputer. Tampilan UP itu seperti ini Bapak Ibu ya, sama seperti seleksi akademik, biasanya seperti ini. Nah, ketika soal ada 120 soal biasanya tes UKM PPG itu Bapak Ibu ya. Ini misalkan masih ada sisa 2 menit. Kalau warna hijau ini berarti kita sudah bisa menjawab Bapak Ibu ya. Kalau yang warna merah ini berarti jawabannya kita belum bisa menjawab. Nah, bagaimana ketika misalkan ini sisa 56 detik sedangkan merahnya masih banyak Bapak Ibu ya. Jadi secara homogen, saya bilang tadi, pilih jawaban secara homogen. Secara yang sama aja Bapak Ibu ya. Misalkan ada 4, 5, 6, 10 soal yang belum terjawab, jawab aja misalkan B semua, seperti itu. Atau C semua, atau D semua. Kenapa? Karena tidak ada waktu lagi kita untuk berpikir Bapak Ibu ya. Dengan kita menjawab secara homogen seperti tadi, ya mudah-mudahan insya Allah pasti ada 1, 2, atau 3 bahkan soal yang mungkin benar. Karena satu jawaban itu sangat mempengaruhi kelulusan UP Bapak Ibu ya. Jadi 120 soal itu paling tidak kita amannya sih harusnya benar minimal ya 75 soal atau 80 soal lah, itu lebih aman seperti itu. Jadi Bapak Ibu ketika bingung masih banyak yang belum dijawab, waktu tinggal terbatas, ya udah bismillah aja, B semua, C semua, D semua, E semua. Ini kalau Bapak Ibu ya waktunya sisa under 1 menit, injury time lah seperti itu ya. Kalau masih waktu panjang ya jangan juga B semua, C semua Bapak Ibu ya. Ini kalau waktunya tinggal sedikit lagi, karena kalau sudah waktu habis sudah kita tidak bisa lagi ngapa-ngapain kayak gini. Kan sayang jawabannya kosong. Mending diisi Bapak Ibu ya, seperti itu. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, terkadang pilihlah jawaban yang panjang. Ya, maksudnya seperti apa? Misalkan seperti ini. Nah, ini tipe soal pedagogik misalkan ya. Di dalam prinsip penerapan pembelajaran digital, yakni prinsip penilaian, bagian penting dari penerapan prinsip tersebut dalam pembelajaran digital agar terjadi proses evaluasi yang mendalam dan komprehensif adalah jawabannya pemantauan dan umpan balik berkelanjutan. Nih, panjang kan jawabannya. Kemudian nomor 5 ini juga panjang nih jawabannya ya. Kemudian di tipe-tipe soal yang lain juga yang jawabannya paling panjang itu kunci jawabannya. Ya seperti itu. Namun
ini juga tergantung dari soalnya juga Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu pahami betul, dilihat lagi tidak menemukan titik temu, ya udah cobain pilih jawaban yang paling panjang. Tapi ini saran saya sih tetap Bapak Ibu harus menggunakan konsep materinya dan logikanya Bapak Ibu harus dipakai juga Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah mepet banget nggak ketemu ya udah pilih jawaban yang paling panjang. Biasanya itu bisa jadi solusi seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Tips yang keempat adalah nih, pilihlah soal yang mudah. Misalkan soal kepribadian. Jadi jadilah manusia berhati malaikat. Maksudnya seperti apa? Nah, kembali lagi seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau soal UKM PPG, soal UP dari tahun ke tahun ya, semenjak saya menjadi YouTuber membahas PPG dari tahun 2020, 2021 dan sekarang 2022, itu dari tahun ke tahun itu soal UP itu acak Bapak Ibu ya. Nggak tahu untuk tahun ini, tapi anggaplah sama seperti tahun yang kemarin. Kalau acak misalkan nomor 1 ini tipe soalnya pedagogik. Nomor 2 nanti soalnya kepribadian. Nomor 3 nanti soalnya profesional. Kan soal UP itu saya ngomong ada 3 aja Bapak Ibu ya. Pedagogik, kepribadian, dan profesional. Nah, yang menarik itu kita jadi tidak konsentrasinya tuh tidak apa ya, tidak fokus gitu ya Bapak Ibu. Kan harusnya bagusnya tuh 1 sampai 40 misalkan itu pedagogik, 41 sampai sekian itu profesional, terakhir baru kepribadian. Tapi di UKM PPG di tes UP nggak kayak gitu Bapak Ibu, acak. Nah, jadi menurut saran saya karena waktu terbatas dan jawaban harus benar, kalau Bapak Ibu nggak bisa jawab udah di next aja. Cari pilihan jawaban yang mudah. Menurut saya paling mudah tuh ya kepribadian. Seperti itu ya. Jadi nomor 1 profesional, masih agak ragu-ragu lewatin. 2 soal pedagogik lewatin. 3, nah ketika sudah berhadapan sama soal kepribadian, udah hantam aja Bapak Ibu. Jawab aja. Kenapa? Kita kalau udah berhadapan sama soal kepribadian, kata saya jadi manusia seperti berhati malaikat, seperti itu. Contoh soal kepribadian seperti ini. Misalkan ada tugas di sekolah dan di rumah datang silih berganti. Satu tugas belum selesai dikerjakan. Tugas berikutnya sudah menunggu. Dalam situasi seperti ini bagaimanakah reaksi Anda? Nah, ini cara yang terbaik kan. Lebih baik saya tinggalkan sama sekali daripada bekerja seperti robot. Wah, mengeluh ini kan. Saya ingin yang B mengerjakan seluruh tugas, namun dalam situasi seperti itu biasanya justru menjadi berantakan semua. Wah, ini berarti tidak selesai tugasnya. Yang C, saya hanya bisa bekerja satu persatu. Lebih baik beberapa tugas tidak tertangani. Wah, tidak bisa ya. Tugas itu semua harus dikerjakan. Dan D, saya beruntung mampu bekerja dengan cepat sehingga semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas. Nah, ini ya, ini jawabannya yang terbaik berhati malaikat. Nah, seperti itu ya. Kalau yang E, yang penting semua tugas selesaikan, soal tuntas atau tidak nih berarti tidak tuntas. Jadi soal itu tugasnya harus tuntas dan cepat ini. Ini kan jawaban yang terbaik, seperti berhati malaikat ya. Seperti itu. Nah, kemudian misalkan 8 lagi nih. Ada siswa-siswa tertentu yang memiliki sikap dan perilaku yang benar-benar membuat siapapun menjadi tidak sabar. Pernyataan yang paling menggambarkan diri Anda ketika berhadapan dengan siswa seperti itu adalah, ini ketika kita sebagai guru bertemu dengan siswa yang bandel ya, yang nakal kayak gitu ya, bikin onar lah. Nah, ini kita berusaha untuk sabar, ini secara terbuka mengungkapkan ketidaksabaran, ya, berusaha bersabar, saya menghindari, wah, jawabannya yang A nih, mengajak bicara untuk menjelaskan tanggapan saya dan orang lain terhadap akibat perilakunya. Jadi kita berhati malaikat. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu tips untuk menjawab soal dengan waktu terbatas dan jawaban yang insya Allah benar. Jadi Bapak Ibu tuh jangan ragu dan harus ada strategi. Nggak bisa kita menjawab soal itu dengan ragu-ragu ya. Kalau ragu-ragu mending di next aja. Nah, kalau soal kepribadian kan insya Allah enak lah jawabnya ya. Karena 80% pasti bisa dijawab seperti itu. Jadi next, udah selesai. Mungkin langsung ke profesional atau pedagogik seperti itu. Nah, tips selanjutnya adalah bagaimana Bapak Ibu menyiapkan UP ini dengan maksimal ya. Oke, yang pertama pedagogik ya. Tes UP itu adalah pedagogik, membahas pedagogik ya.
Ketik aja di Google soal dan jawaban pedagogik PPG seperti itu. Ini ada banyak sekali Bapak Ibu ya. Ya, soal-soal latihan PPG pedagogik. Satu persatu Bapak Ibu buka, kemudian Bapak Ibu salin di laptop, Bapak Ibu jawab seperti itu. Semakin sering Bapak Ibu menjawab soal pedagogik, maka insya Allah Bapak Ibu akan semakin terbiasa. Walau soal pedagogik yang pernah keluar itu jarang sekali akan keluar lagi. Namun polanya mudah-mudahan akan sama Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana tips untuk menjawab soal profesional? Karena momok soal UP ini juga banyak yang tidak lulus Bapak Ibu ya. Nah, saran saya soal profesional itu seperti ini. Saya misalkan guru sejarah ya. Saya ngajar cuma kelas 10 dan kelas 11. Saya kelas 12 saya nggak ngajar nih. Namun ketika kita tes UP, mau tidak mau soal materi kelas 10, 11, dan 12 itu pasti keluar Bapak Ibu ya. Nggak mungkin nggak keluar, semuanya pasti keluar. Otomatis saya harus download materinya dulu dong. Saya download materinya dulu ya, satu persatu nih Bapak Ibu. Nah, saya download materinya, kumpulan PowerPoint seperti itu ya. Kemudian saya kumpulkan nih Bapak Ibu ya. Ini PowerPoint saya kumpulkan ya. Kemudian saya baca satu persatu per mapel, per materi, per kelas kayak gitu. Memang ribet Bapak Ibu, tapi kalau mau sukses sih harus seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau mau maksimal lah ya. Ini materi kelas 10 misalkan saya baca satu persatu, kalau sudah saya close lagi, saya baca lagi seperti itu. Kemudian tidak hanya begitu saja Bapak Ibu. Lalu saya cari lagi soal dan jawaban materi sejarah kelas 10. Apa materinya kelas 10 semester 1, apa materi kelas 10 semester 2, soal dan jawabannya seperti apa. Itu saya lakukan tuh Bapak Ibu. Saya baca satu-satu, saya jawab satu-satu seperti itu. Karena apa? Kalau profesional kan sebenarnya lebih gampang lagi daripada pedagogik. Karena profesional itu materinya udah pasti lagi Bapak Ibu, dan semakin sering kita latihan soal, insya Allah akan kita bisa. Karena walaupun soalnya mungkin tidak bakal keluar lagi, tapi materi soalnya itu pasti kan diputar-putar aja Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau pedagogik ini menurut saya jawabannya agak 50-50 ya Bapak Ibu ya. Karena penerapannya ini kan agak ada yang pernah kita laksanakan, ada yang tidak. Seperti itu misalkan ada project based learning, ada discovery learning, dan lain sebagainya. Nah, namun kalau soal materi profesional, otomatis Bapak Ibu pasti bisa mengerjakannya asal ini tadi, materi di-download, dibaca, dan soal di-download dan dikerjakan. Jadi setiap hari Bapak Ibu harus ada target minimal dalam satu hari minimal mengerjakan 50 soal Bapak Ibu ya. Entah itu Senin ini misalkan 50 soal profesional, Selasa soal pedagogik, Rabu soal kepribadian, begitu seterusnya Bapak Ibu ya. Karena banyak yang tidak lulus di UP Bapak Ibu daripada di UKIN, uji komprehensif dan lain sebagainya. Mungkin itu saja tips dan solusi bagaimana cara menjawab soal UP PPG ketika bingung tidak tahu jawabannya. Jika video ini bermanfaat, tolong di-subscribe Bapak Ibu. Sukses buat Bapak Ibu semua. Terima kasih.